Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita sedikit merenungkan firman Tuhan, terutama dalam rangka kita menjelang Natal. Kita akan belajar tentang hati yang penuh belas kasihan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Sebentar lagi kami akan belajar sedikit renungan firman-Mu. Biarlah kami diberi hati yang penuh belas kasihan sama seperti hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah, kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 12 dan 13. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di sekitar kita, banyak kadang-kadang orang-orang yang tidak enak, yang menyakiti hati kita. Tetapi kita belajar seperti Kristus Bapak Ibu Saudara, bisa menyalurkan kasih kepada mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita sebagai anak Tuhan, itu kita sudah diselamatkan. Kita sudah memperoleh anugerah keselamatan. Tetapi biarlah anugerah keselamatan ini jangan sampai ke tempat kita aja. Tapi kita bisa menyalurkan anugerah keselamatan itu kepada orang-orang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat, karena saat ini kita tahu dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Apa yang dilakukan, apa yang dirancangkan itu semata-mata jahat. Seperti di dalam kitab Kejadian dikatakan apa? Hati manusia itu semata-mata jahat. Karena itu hukuman sudah datang. Kita baca di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Dunia sedang menuju kebinasan dan kita mendapat jaminan kehidupan. Tetapi apakah kita akan membiarkan orang-orang sekitar kita itu menuju kebinasan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita belajar seperti Kristus, punya hati yang penuh belas kasihan untuk menarik dari orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, yang sedang berjalan untuk dipancung seperti dikatakan Amsal 24 ayat 11. Kita belajar untuk menarik mereka dari kebinasaan. Dunia ini sedang terhuyung-huyung, gak tahu arah. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-27. Mazmur 107 ayat 27, demikian firman Tuhan. "Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal." Banyak saat ini orang-orang mulai kehilangan akal, mulai tidak tahu arah seperti dikatakan ayat 12 ayat 24. Karena itu Bapa membutuhkan orang-orang yang mau punya hati yang penuh belas kasihan seperti hati Bapa. Mau diutus seperti dikatakan di dalam Yesaya 63 ayat 9. Punya hati seperti Bapa. Orang-orang yang mau diutus, Tuhan tanya, siapa yang mau kuutus? Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, siapa yang mau kuutus? Biarlah kita punya hati belas kasihan. Ini aku Tuhan, aku mau engkau utus. Dan dunia ini sedang membutuhkan benar-benar pertolongan. Dan kita itu adalah orang-orang yang harus mau menuntun orang yang buta kepada terang. Orang-orang dunia itu berjalan tanpa tahu arah karena kegelapan ini sedang menutupi seluruh dunia. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat 7. Tetapi seperti putra manusia Yesus, kita menerima amanat agung. Supaya apa? Untuk menuntun orang, membawa jiwa-jiwa dari gelap kepada terang. Seperti kita sendiri sudah dipindahkan oleh putra manusia Yesus dari gelap kepada terang. Demikianlah biarlah hari ini kita belajar mempunyai hati yang penuh belas kasihan, hati seperti hati Bapa. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.